Oke, masih bersama Om Bin, obrolan bersama Pak Babin. Kali ini, hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Kamituo, yang mana Pak Kamituo itu nanti bisa banyak memberikan kita informasi atau mungkin pengetahuan terkait tentang eh, sosial budaya yang ada di Kalurahan Gading. Kali ini kita ada Pak Gozali, yang mana Pak Gozali salah satu pamong dari Kelurahan Gading yang di bidang. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak Babin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Gozali. Siap. Kita sedikit-sedikit ngobrol nanti terkait tentang yang ada di wilayah Gading, Kelurahan Gading, terkait beraneka-ragaman tentang bersosial budaya di wilayah Gading. Jadi nanti bisa biar warga atau mungkin para pemerintah nanti bisa sedikit tahu tentang Kelurahan Gading. Ingat Pak. Siap. Terima kasih Pak Babin yang pada hari ini kebetulan saya sebagai pamong kelurahan ngobrol-ngobrol santai bersama Pak Babin Kelurahan Gading, Pak Denny. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami menanggapi atau tanggapan dari Pak Denny kaitannya sosial budaya keagamaan, terutama karena saya kebetulan di secara ketugasan masuk dalam bidang keagamaan, itu termasuk salah satu tupoksi kami untuk kegiatan yang ada di Kelurahan Gading. Tapi sebelum kita ngobrol panjang Pak Babin, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, kita aturkan kepada warga biar warga itu tidak salah paham, nantinya ujungnya tidak situasi menjadi tidak kondusif karena keberagamaan. Maaf sebelumnya Pak Babin, kita akan bercerita dulu mengenai geografis, kondisi, dan apa yang ada di Kelurahan Gading yang pada hari ini kebetulan disepui atau dipimpin oleh seorang lurah Pak Rugianto untuk di Kelurahan Gading dan bersama jajarannya untuk kedepannya menciptakan Kelurahan Gading yang kondusif, aman, tanpa ada gesekan, terutama di wilayah keagamaan gitu. Tapi kita akan bercerita dulu di depan sebelum kita masuk keragamaan, aneka ragam keberagaman yang ada di Kelurahan Gading. Terima kasih. Nah, itu dulu Pak Babin, mungkin ada yang mau ditanyakan lanjut untuk keberagamaan dan terciptanya kondisi yang kondisif untuk terutama berkaitan dengan keamanan. Berarti ini ya, kalau di wilayah Gading untuk keragaman agama itu ada apa saja itu yang mungkin yang ada di wilayah Gading? Ya, terima kasih pertanyaannya yang cukup bagus. Sebelum kita melangkah, kita akan bercerita dulu bahwa gambaran demografi untuk wilayah Gading itu terdiri dari 10 padukuan, dan 10 padukuan itu terdiri dari Gading 1 sampai 10, dan setiap padukuan sudah mempunyai balai padukuan Gading per padukuan sudah punya. Setelah itu kita akan masuk ke aneka-ragaman. Jumlah penduduk kami sekarang itu 6.320 itu jumlah penduduk, berarti serentang itu keyakinan dan kemauan yang ada di otak mereka akan berbeda. Tapi dengan bimbingan Pak Babin, insya Allah Pak Babin itu nanti terciptanya situasi yang kondusif. Itu baru jumlah penduduk. Kita kecilkan lagi jumlah KK yang ada di Kelurahan Gading itu 2.320. Jadi cukup banyak. Ketika jumlah penduduk itu semakin banyak, pasti potensi konfliknya lebih tinggi. Tapi nanti setelah ada bimbingan dan mungkin terhadap podcastnya Pak Babin ini bisa menjadikan Kelurahan Gading sebagai kelurahan adem ayem titik toto tentrem, bahasa Jawanya seperti Pak Babin. Setelah itu kita akan merujuk kepada ini. Setelah demografinya kita sampaikan, jumlah penduduk, jumlah padukuan, kita akan masuk ke aneka-ragaman agama. Oh iya. Gitu Pak Babin. Ya. Sementara ini yang bisa kita sampaikan di Kelurahan Gading itu ada 4 keagamaan.
Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, dan ada Hindu. Hindu itu tuh sudah nggak banyak, tapi masih ada. Dengan dibuktikan ada candi di samping balik, di utara balik. Pura di utara Kalurahan Gading. Jadi dari 4 agama itu kita lengkap di Kalurahan Gading. Dan ini semuanya kalau kita tidak mensikapi seperti yang tadi, ayam-ayam Titi Tentrem itu akan menjadikan konflik. Itu jadi tugas berat Pak Babin untuk menjahit. Itu mungkin. Ya biar ini ya, dari aneka ragam itu tetap akan menjadi. Ya. Itu termasuk nanti ini berarti yang kenapa Gading ditunjuk sebagai desa sadar kerukunan. Nah itu gitu. Ya. Termasuk itu kan? Oh karena ada beraneka ragam. Betul. Karena Pak Babin sudah menyinggung masalah Kalurahan Gading sebagai desa sadar kerukunan, maka kita akan bercerita sedikit. Kebetulan pada tahun 2022 itu di bulan Agustus kalau nggak keliru, coba saya cek biar kebenaran datanya sesuai. Kita disematkan sebagai desa Kalurahan Gading dari Kemenak Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh Pak, berdasarkan SK yang kita terima itu tertanggal tertera di tahun 2022, betul, nomor SK-nya 299. Jadi dengan ditunjuknya sesuai SK ini, Kalurahan Gading disematkan sebagai Kalurahan Sadar Kerukunan dengan memotret potensi yang 4 itu. Itu karena ada bermacam-macam, makanya dikukuhkan sebagai desa. Ya betul. Betul. Terus karena ada beberapa itu, mungkin ada kendala-kendala atau mungkin ada konflik yang muncul, gimana itu Pak? Ya terima kasih, itu yang menjadi topik bahasan ketika kita selalu sosialisasi di masyarakat. Ketika ada 4 organisasi keagamaan terutama yang diakui oleh negara, itu ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, itu maka di kemungkinan tapi kita tidak berharap adanya gesekan kepentingan baik itu yang secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu contoh ketika ada perayaan dan sebagainya, mungkin di tempat yang lain tidak mengizinkan, itu mungkin tidak kita harapkan. Makanya dengan disematkan Kalurahan Gading atau Desa Gading sebagai desa sadar kerukunan itu diharapkan memang seperti falsafah Jawa, kita tetap sebagai kelurahan yang adem ayem. Kalau kita merujuk ke bahasa Arab, jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, warganya tenang, diam, sesuai menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan dan pemahamannya. Nanti setelah masyarakat itu semuanya bisa berpikir secara konsep seperti itu, maka kita tidak perlu bekerja berat Pak Babin. Karena apa? Kita sudah memahami perilaku keberagamaan dan pengamalan agamanya masing-masing, sehingga kapan kita saat toleransi, kapan kita akan mengerjakan yang sesuai keyakinannya. Jadi kusuknya agama, kusuknya beribadah sesuai ajaran masing-masing. Ya siap, ya gitu Pak. Ada batasan-batasan. Jadi ngomong-ngomong berkait tadi tentang sejarah Jawa, berarti kan kalau di sini masih ada ini ya, besi dusun dan sebagainya, itu juga masih betul Pak. Berarti masih ada. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap bisa ini ya, berjalan bersama gitu ya. Ini kalau kita bicara masalah antropologinya sudah sejarah singkat kita sampai dipandang oleh Kemenak Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta disematkan sebagai desa kerukunan beragama, maka salah satu pemicu yang potensi paling besar itu adanya sosial kebudayaan yang berkaitan dengan tradisi lokal yang itu memang bisa mempersatukan baik dari semua unsur lini maupun masing-masing. Kalau kita bicara masalah agama, maka kita akan bicara pada pengajaran dan pengamalan agama. Tapi ketika kita membicarakan tradisi yang sudah hidup berkembang di masyarakat, kita akan membicarakan toleransi yang tanpa batas. Dalam artian masih dalam koridor agamanya masing-masing. Berarti masih tetap bau-membau untuk melestarikan kebudayaan. Ya. Kalau di Gading, dari Gading 1 sampai 10 itu ada tradisi budaya namanya rasulan. Itu yang dapat mempersatukan semua baik kaya miskin,
agama, lintas pemikiran, bahkan lintas daerah itu masuk dalam satu komponen yang namanya rasulan atau bersih desa. Dari Gading 1 sampai 10 ada. Gading 1 itu 1 sampai 4 jadi 1, 5 sampai 7 jadi 1, 8 sampai 10 jadi 1. Jadi ada 3 rasulan dalam desa Gading. Itu memang ada sejarahnya untuk menentukan, itu sudah ada hitungannya dari sana berarti. Ya. Ini bicara sejarah, kalau bicara sejarah itu agak rumit. Tapi gini, secara sejarah Kelurahan Gading itu kalau menurut Risbad yang kita punya dari Belanda, itu sejarah Kelurahan Gading dimulai yang mempunyai tata kelola pemerintahan itu terbentuk pada tahun 1912 di bulan Juni. Itu yang tertera dalam tata kelola pemerintahan. Tapi yang tidak tertera dalam peta yang kita punya itu, nama Gading itu sudah ada di tahun 1849. Itu nama Gading. Kalau kita tarik sejarahnya, Gading sebetulnya sudah tua, tapi secara tata kelola pemerintahan kita mengambil yang sudah tertera di situ, jadi 1912, sama dengan berdirinya Ahmad Dahlan. 1912. Berarti itu masuk tua juga Gading ini gitu. Ya. Oh ya, saya sampaikan juga sebetulnya selain keragaman agama yang ada di Kelurahan Gading, di Kelurahan Gading juga beragam ormas keagamaan. Oh, ormas. Ya, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang LDII. Itu ormas-ormas yang di kelurahan, tapi mereka semua dalam pantauan keberagaman dan kerukunan. Kita tidak berharap dan tidak beringin untuk adanya konflik yang terjadi. Maka bimbingan Pak Babin, arahan Pak Babin untuk kami sebagai perangkat yang ada di kelurahan juga untuk informasi ke warga. Nanti kapan-kapan Pak Babin kalau ada waktu kita bisa anjang sana ujung sini untuk crash check dengan apa yang kita sampaikan. Jangan-jangan dari pihak kelurahan menginformasikannya bagus-bagus, ternyata di bawah itu ada gunung es yang suatu-suatu bisa nanti bisa cek turun ke lapangan, biar antara yang kami sebagai pihak kelurahan dan yang kami sampaikan itu mah data berdasarkan data. Itu Pak Babi. Mungkin di ujung ngobrol kita mungkin ada yang bisa mungkin ditekankan untuk intinya di wilayah Kelurahan Gading ini. Pak Ghazali. Siap, terima kasih. Karena waktu yang terbatas, ini hari Jumat juga, maka untuk sebagai closing statement pada acara ini, yang pertama, budaya adalah pemersatu segalanya, tidak melihat ras, suku, agama, mereka jadi satu. Tapi budaya juga bisa memperpecah kesatuan dan kesatuan kalau tidak kita pahami sebagai budaya yang adiluhung. Ketika budaya itu kita campur dengan tradisi keagamaan yang salah, maka di situ banyak konflik akan terjadi. Tapi ketika budaya itu kita kemas dengan nuansa kedamaian, itu akan menjadi motor penggerak atau rel berjalannya kegiatan yang ada khususnya di Kelurahan Gading. Maka kami menginformasikan dan memohon kepada para pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, tokoh agama, mari kita jadikan Kelurahan Gading itu kelurahan yang benar-benar kita cintai bersama dan mendapat kedamaian, diridhoi Tuhan. Semoga Kelurahan Gading ini selalu jaya, dan saya mohon juga dengan kerjasama dengan Pak Babin untuk selalu memberi edukasi kepada kami sebagai pemerintah kelurahan. Mungkin dalam langkah masih ada hal-hal yang kurang pas, bisa kita diskusikan, dan juga kepada warga kami untuk kegiatan-kegiatan yang sosial kebudayaan, terutama di bidang agama. Mari kita selalu berkomunikasi dan berinteraksi. Intinya di komunikasi, Pak. Tanpa ada komunikasi semuanya tidak jalan. Terima kasih Pak Ghazali waktunya dan waktu ngobrol-ngobrolnya di ujung acara ini. Semoga yang kita inginkan tetap Gading tetap kondusif, aman untuk kemajuannya. Siap. Begitu pemirsa, obrolan bersama Pak Babin untuk saat ini kita akhiri dulu. Lain kali bisa ketemu lagi. Oke, semangat, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.